Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi menentukan kuartil data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal untuk jumlah data genap. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita sebelumnya mengenai menentukan kuartil suatu data. Nah, jika data yang diberikan terlalu banyak, maka untuk menentukan kuartil data tersebut akan kita gunakan rumus. Dan data yang kita buat itu harus kita nyatakan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, adapun rumus untuk menentukan kuartil jika datanya itu adalah genap adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, nilai kuartil untuk N atau jumlah data yang habis dibagi 4, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumus untuk kuartil bawah yaitu Q1 sama dengan X N per 4 ditambah dengan X N per 4 ditambah 1 per 2. Selanjutnya untuk kuartil tengah yaitu Q2 adalah Q2 sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Terakhir untuk kuartil atas atau Q3 adalah Q3 sama dengan X 3N per 4 ditambah X 3N per 4 ditambah 1 per 2. Nah, kemudian yang kedua, nilai kuartil untuk N atau jumlah data yang tidak habis dibagi 4, maka kita gunakan rumus sebagai berikut. Untuk nilai kuartil bawah atau Q1, rumusnya adalah Q1 sama dengan X N ditambah 2 per 4. Kemudian untuk nilai kuartil tengah atau Q2 adalah Q2 sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Terakhir untuk nilai kuartil atas atau Q3, rumusnya adalah Q3 sama dengan X 3N ditambah 2 per 4. Nah, di mana X di sini menyatakan data ke. Misalkan untuk X N per 4 ini artinya data ke N per 4. Kemudian Q1 adalah kuartil bawah, kemudian Q2 adalah kuartil tengah, dan Q3 adalah kuartil atas. Nah, inilah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai kuartil dari tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan rumus-rumus tadi, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai kuartil dari data berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada data ini diketahui bahwa nilai 4 itu ada sebanyak 2, kemudian nilai 5 ada sebanyak 6, kemudian nilai 6 ada sebanyak 7, kemudian nilai 7 ada sebanyak 10, dan nilai 8 ada sebanyak 5. Nah, sebelum kita menentukan nilai-nilai kuartilnya, terlebih dahulu kita hitung jumlah data ini, sehingga kita tahu rumus mana yang akan kita gunakan nanti. Untuk menentukan jumlah data, maka kita jumlahkan bilangan-bilangan yang ada di dalam kolom frekuensi ini.
Maka jumlah datanya adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8, kemudian 8 ditambah 7 sama dengan 15, kemudian 15 ditambah 10 sama dengan 25, kemudian 25 ditambah 5 sama dengan 30. Sehingga jumlah datanya adalah N sama dengan 30. Nah, karena N sama dengan 30 merupakan bilangan genap yang tidak habis dibagi 4, maka akan kita gunakan rumus sebagai berikut. Nah, sebelum kita hitung nilai dari Q1, Q2, dan Q3, maka pertama-tama kita tentukan urutan data dari masing-masing nilai ini. Nah, untuk nilai 4 itu ada sebanyak 2 data, maka nilai 4 ini berada pada urutan data ke-1 sampai 2. Kemudian untuk nilai 5 itu ada sebanyak 6 data, maka nilai 5 ini berada pada urutan ke-3 sampai dengan 8. Selanjutnya untuk nilai 6 di sini ada sebanyak 7 data. Maka nilai 6 ini berada pada urutan data ke-9 sampai 15. Berikutnya untuk nilai 7 ada sebanyak 10 data, maka nilai 7 ini berada pada urutan data ke-16 sampai 25. Nah, terakhir untuk nilai 8 ada sebanyak 5 data, maka nilai 8 ini berada pada urutan data ke-26 sampai 30. Nah, selanjutnya baru kita hitung nilai dari Q1, Q2, dan Q3 yaitu sebagai berikut. Untuk nilai Q1 yaitu nilai kuartil bawah dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan X N ditambah 2 per 4. Artinya Q1 itu berada pada data ke N ditambah 2 per 4. Nah, karena N-nya sama dengan 30, maka Q1 sama dengan X 30 ditambah 2 per 4. Nah, hasil dari 30 ditambah 2 adalah 32. Kemudian dibagi 4, hasilnya adalah 8. Maka Q1 sama dengan X8. Artinya nilai Q1 itu berada pada data ke-8. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-8 itu berada pada baris kedua dengan nilai 5. Sehingga X8 sama dengan 5. Jadi didapat bahwa nilai Q1 atau kuartil bawah data ini adalah 5. Berikutnya nilai dari Q2 atau kuartil tengah. Dapat dirumuskan dengan Q2 sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 per 2. Artinya nilai Q2 itu berada pada data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, karena N sama dengan 30, maka Q2 itu sama dengan X 30 per 2 ditambah X 30 per 2 ditambah 1 per 2. Selanjutnya Q2 sama dengan, nah hasil dari 30 dibagi 2 adalah 15. Maka Q2 sama dengan X15. Kemudian ditambah dengan, nah hasil dari 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 16. Maka di sini ditambah X16 per 2. Maka nilai Q2 itu sama dengan data ke-15 ditambah data ke-16 kemudian dibagi 2. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-15 itu berada pada baris ketiga dengan nilai 6, maka X15 sama dengan 6. Sedangkan data ke-16 itu berada pada baris keempat dengan nilai 7. Maka
X16 sama dengan 7. Sehingga Q2 sama dengan 6 ditambah 7 per 2. Nah, hasil dari 6 ditambah 7 adalah 13. Kemudian 13 dibagi 2 hasilnya adalah 6,5. Jadi nilai Q2 atau kuartil tengah data ini adalah 6,5. Terakhir, nilai dari Q3 yaitu kuartil atas dapat dirumuskan dengan X 3N ditambah 2 per 4. Artinya nilai Q3 itu berada pada data ke 3N ditambah 2 per 4. Nah, karena N sama dengan 30, maka Q3 sama dengan X 3 dikali 30 ditambah 2 dibagi 4. Hasil dari 3 dikali 30 adalah 90. Kemudian ditambah 2 hasilnya adalah 92. Selanjutnya 92 dibagi 4 hasilnya adalah 23. Maka Q3 sama dengan X23. Artinya nilai Q3 itu berada pada data ke-23. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-23 itu berada pada baris keempat dengan nilai 7. Sehingga X23 itu sama dengan 7. Jadi, nilai Q3 atau kuartil atas data ini adalah 7. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan nilai kuartil dari data berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, karena data ini diberikan secara acak, maka untuk memudahkan kita buat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi data tunggalnya. Nah, tabel distribusi frekuensi data tunggalnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan data ini, bilangan-bilangannya itu terdiri dari angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung frekuensi dari masing-masing nilai ini. Nah, untuk nilai 3 di sini ada sebanyak 1 data. Selanjutnya, untuk nilai 4 ada sebanyak 7 data. Selanjutnya, untuk nilai 5 ada sebanyak 6 data. Selanjutnya, untuk nilai 6 ada sebanyak 10 data. Berikutnya, untuk nilai 7 ada sebanyak 8 data. Berikutnya, untuk nilai 8 ada sebanyak 6 data. Berikutnya, untuk nilai 9 ada sebanyak 1 data. Dan yang terakhir, untuk nilai 10 ada sebanyak 1 data. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi data tunggal dari data di samping ini. Nah, sebelum kita menghitung nilai dari Q1, Q2, dan Q3 dari data ini, maka akan kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensi dari masing-masing nilai ini. Maka jumlah datanya adalah sebagai berikut. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Kemudian 8 ditambah 6 sama dengan 14. Kemudian 14 ditambah 10 sama dengan 24. Kemudian 24 ditambah 8 sama dengan 32. Kemudian 32 ditambah dengan 6 sama dengan 38. Selanjutnya 38 ditambah 1 sama dengan 39. Terakhir 39 ditambah 1 sama dengan 40. Maka jumlah datanya adalah N sama dengan 40. Nah, karena N sama dengan 40 merupakan bilangan genap yang habis dibagi 4, maka kita gunakan rumus menghitung kuartil sebagai berikut. Nah, sebelum menghitung nilai kuartilnya, maka kita tentukan terlebih dahulu urutan data dari masing-masing nilai ini.
Maka untuk nilai 3 ada sebanyak satu data. Maka nilai 3 ini berada pada urutan data yang pertama. Berikutnya untuk nilai 4 ada sebanyak 7 data. Maka nilai 4 ini berada pada urutan kedua sampai dengan 8. Selanjutnya untuk nilai 5 ada sebanyak 6 data. Maka nilai 5 ini berada pada urutan data ke-9 sampai 14. Selanjutnya untuk nilai 6 ada sebanyak 10 data. Maka nilai 6 ini berada pada urutan data ke-15 sampai 24. Nah, selanjutnya untuk nilai 7 ada sebanyak 8 data. Maka nilai 7 ini berada pada urutan data ke-25 sampai 32. Selanjutnya untuk nilai 8 ada sebanyak 6 data. Maka nilai 8 itu berada pada urutan data ke-33 sampai 38. Selanjutnya untuk nilai 9 ada sebanyak 1 data. Maka nilai 9 ini berada pada urutan data ke-39. Terakhir untuk nilai 10 ada datanya sebanyak 1 data. Maka nilai 10 ini berada pada data ke-40. Maka selanjutnya akan kita hitung nilai kuartil bawah atau Q1 dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan X N per 4 ditambah X N per 4 ditambah 1 per 2. Nah, karena N sama dengan 40, maka Q1 sama dengan X 40 per 4 ditambah X 40 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, selanjutnya Q1 sama dengan, nah, untuk hasil dari 40 dibagi 4 ini adalah 10. Maka kita tuliskan di sini X10. Kemudian ditambah dengan, nah, untuk 40 dibagi 4 hasilnya adalah 10, kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 11. Maka di sini kita tuliskan lagi ditambah X11 per 2. Sehingga Q1 sama dengan data ke-10 ditambah dengan data ke-11 dibagi 2. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-10 dan data ke-11 itu berada pada baris kedua dengan nilai 5. Sehingga X10 itu sama dengan X11, yaitu 5. Maka Q1 itu sama dengan X10 yaitu 5 ditambah dengan X11 sama dengan 5 per 2. Nah, hasil dari 5 ditambah 5 adalah 10. Kemudian 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka Q1 itu sama dengan 5. Jadi, nilai kuartil bawah atau Q1 dari data ini adalah 5. Berikutnya untuk kuartil tengah atau Q2 dirumuskan dengan Q2 sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 plus 1 per 2. Nah, artinya nilai Q2 ini berada pada data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 plus 1 kemudian dibagi 2. Nah, karena nilai N-nya itu sama dengan 40, maka Q1 sama dengan X 40 per 2 ditambah X 40 per 2 plus 1 dibagi 2. Selanjutnya, Q2 sama dengan X 40 per 2. Nah, 40 per 2 itu hasilnya adalah 20. Maka Q2 sama dengan X20. Kemudian ditambah dengan, nah, hasil dari 40 dibagi 2 ini adalah 20. Kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 21. Maka di sini ditambah X21. Kemudian dibagi 2. Sehingga nilai Q2 itu sama dengan data ke-20 ditambah data ke-21 kemudian dibagi 2.
Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-20 dan data ke-21 itu berada pada baris yang sama, yaitu baris keempat, dengan nilai 6. Maka, X20 itu sama dengan X21, yaitu 6. Maka, Q2 sama dengan X20, yaitu 6, ditambah dengan X21, yaitu 6, dibagi 2. Nah, hasil dari 6 ditambah 6 adalah 12. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Maka Q2 sama dengan 6. Jadi, nilai kuartil tengah atau Q2 dari data ini adalah 6. Nah, terakhir nilai kuartil atas atau Q3 yang dirumuskan dengan Q3 sama dengan X 3N per 4 ditambah X 3N per 4 plus 1 per 2. Nah, artinya nilai Q3 itu berada pada data ke 3N per 4 ditambah dengan data ke 3N per 4 ditambah 1 kemudian dibagi 2. Nah, karena N-nya sama dengan 40, maka Q3 sama dengan X 3 dikali 40 per 4 ditambah dengan X 3 dikali 40 per 4 ditambah 1 per 2. Nah, selanjutnya Q3 sama dengan, nah, hasil dari 3 dikali 40 adalah 120, kemudian dibagi 4 hasilnya adalah 30. Maka Q3 sama dengan X30 ditambah dengan, nah, hasil dari 3 dikali 40 adalah 120, kemudian dibagi 4 hasilnya adalah 30. Selanjutnya ditambah 1 hasilnya adalah 31. Maka di sini kita tuliskan ditambah X31, kemudian per 2. Sehingga Q3 itu sama dengan data ke-30 ditambah dengan data ke-31 dibagi 2. Nah, berdasarkan tabel ini, data ke-30 dan data ke-31 itu berada pada baris yang sama, yaitu baris ke-5 dengan nilai 7. Maka nilai X30 itu sama dengan X31, yaitu 7. Maka Q3 sama dengan X30 yaitu 7 ditambah dengan X31 yaitu 7 kemudian dibagi 2. Nah, hasil dari 7 ditambah 7 adalah 14, kemudian 14 dibagi 2 hasilnya adalah 7. Maka Q3 sama dengan 7. Jadi didapat bahwa nilai kuartil atas atau Q3 dari data ini adalah 7. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menentukan kuartil dari data genap pada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.